Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum la. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum al-ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihullahu wa min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ali ibni Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajatihi fatatihi wa in kanat 'ala tanuri. Pertama-tama yang saya hormati ala kawan Kecamatan Babakan Madang, juga para rekan-rekan PHI dan PNS, juga para staf penghulu kawan Kecamatan Babakan Madang, tak lupa para calon pengantin yang sedang berbahagia, yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat atau di aula kantor kecamatan, kantor KUA Kecamatan Babakan Madang, dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan atau penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang ingin kita tempuh dan ingin mendapatkan sesuatu yang baik itu harus ada yang namanya ilmu. Seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Cece, ya, untuk menempuh sesuatu yang baik harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, ya, harus ada pengorbanan baik waktu, tenaga, pikiran. Nah, itu untuk mencapai sesuatu yang baik maka harus ditempuh dengan satu perjuangan dan proses yang baik. Artinya diantaranya yang harus ditempuh adalah satu pengetahuan, seperti tadi ilmu. Ibarat atau satu contoh, nggak usah jauh-jauh, kita ingin membuat satu kursi yang bagus, kursi ini kursi yang bagus, misalkan ini tidak semata-mata ini orang yang awam dalam membuat kursi. Pasti orang ini orang apa? Orang pintar dalam hal membuat kursi. Nah, untuk membuat kursi yang bagus ini harus dengan menggunakan ilmu. Segala sesuatu yang kita tempuh itu harus dengan menggunakan ilmu. Enggak asal jalan gitu aja, enggak asal bikin gitu aja. Coba-coba kita yang punya ilmu membuat kursi, disediakan peralatan yang lengkap, bahan-bahan yang lengkap, kita nggak punya ilmunya, jadi nggak akan jadi. Termasuk untuk menuju satu perkawinan dan keluarga yang diharapkan, mencapai suatu cita-cita yang diharapkan, itu butuh yang namanya ilmu dan proses. Nah, maka dalam kesempatan ini ya, mohon disimak dan renungkan konsep-konsep syariat agama Islam yang tentu dengan menggunakan konsep tersebut insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan apa yang kita harapkan.
Nah, sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu harus diketahui apa yang disebut dengan nikah. Panas ya. Apa yang disebut dengan nikah? Nikah itu adalah berasal dari kata bahasa Arab, dan tentunya syariat agama lebih banyak memberi konsep dalam syariat agama itu lebih banyak menggunakan bahasa Arab. Termasuk nikah itu adalah bahasa Arab, yang artinya secara syar'i adalah ad-damu atau al-jam'u, yang artinya berkumpul. Sesuatu yang berkumpul disebut dengan nikah. Kemudian itu arti secara umum atau arti secara lughahnya. Arti secara syar'inya apa sih nikah? Nikah secara syar'i itu apa sih? Nikah menurut ajaran Islam itu apa sih? Apa saja di dalamnya? Nah, itu harus kita tahu yang nikah. Jadi nantinya motivasinya pendek nanti. Ketika kita hanya sedikit mengetahuinya, motivasi nikah itu akan pendek. Jadi harus kita sebelum kita terjun ke suatu tempat, maka harus kita dalami dulu sebelumnya, agar kita tidak terpleset atau salah jalan. Nah, ini adalah konsep yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, nikah secara syar'inya adalah yaitu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul ahkam. Itu menurut fikih dalam kitab Kifayatul Afkar, yang kami ambil dari kitab Kifayatul Afkar, yaitu al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul ahkam, yaitu satu akad, akad artinya ikatan juga ada arti secara umum, ada arti secara khusus. Secara umumnya yang dimaksud dengan akdu atau ikatan, ya, mulai dari pertama dari mempelai laki-laki, orang tua mempelai laki-laki melamarkan kepada pihak perempuan. Nah, itu sudah mulai akan terjadi kata melamar, ya, dilamar ke perempuan oleh pihak laki-laki. Terjadilah suatu perjanjian, ikatan, ya. Ketika si perempuan itu sudah dilamar, maka tidak boleh ada lagi laki-laki yang melamarnya. Maka haram hukumnya ketika si perempuan sudah dilamar kemudian menerima lamaran yang lain. Ada yang nggak begitu? Dan itu nggak boleh. Ibarat kasarnya, ibarat suatu barang udah dipanjer nih, ya, barang misalkan ember atau beli motor saya panjer ya, saya panjer misalnya motor 7 juta atau 15 juta, saya panjer 1 juta, panjer 1 juta. Ketika motor tersebut sudah dilamar orang, dipanjat orang, maka motor tersebut nggak boleh lagi ditawarkan kepada orang lain. Haram hukumnya. Nah, kemudian ketika motor terjual kepada orang lain, maka orang itu harus mengganti. Itu dalam jual beli motor ini nggak bisa. Kalau dalam hal khitbah atau lamaran, ya, ada lamarannya kan? Apa langsung aja? Ada lamarannya nggak? Ada? Lamaran nggak? Pakai ya? Biasa bahasa dulu. Kalau langsung kalau jujur ditolak, malu. Lamaran itu sebagai awal untuk menuju nikah. Ketika lamar kalau langsung gitu, mending kalau diterima, kalau enggak jadi gatot ya. Itu lamaran, ya, haram hukumnya ketika si perempuan telah menerima lamaran satu laki-laki, maka haram hukumnya menerima lamaran orang layak bagi
la yaqul baqi labinihi, ya. Tidak boleh seorang perempuan menerima, tidak boleh menghitbah seorang perempuan yang sudah dihitbah kecuali ada izin dari orang yang telah menghitbahnya. Saya nggak jadi dah, ya udah silakan lamar. Baru itu boleh illa biizni, kecuali dengan izin. Nah itu adalah suatu ikatan awal. Ya. Nah, dari situ mulai diurus-urus surat-surat ke RT, RW sampai ke desa sampai ke KU. Semua data-data pribadi semuanya dikeluarkan. Supaya apa? Mulai dari KTP, AK, semuanya data pribadi dikeluarkan, diserahkan ke desa, RT, RW, desa sampai ke KUA. Ya gitu. Itu supaya apa? Supaya kedua belah pihak ini ketika bermasalah pun akan gampang nyari identitasnya ada. Tuh. Itu ya, ikatan. Kemudian al-aqdul masyhur, akad secara istilahnya adalah pada akhir nanti ketika yang disebut dengan ijab qabul. Nah, al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutil, satu akad yang di dalamnya meliputi syarat dan rukun. Nah, di dalam nikah itu ada yang disebut dengan syarat, kemudian ada yang disebut dengan rukun. Kalau rukunnya udah apa? Rukun nikah udah apa? Rukun nikah. Yang mau nikah udah apa rukun ini? Jangan main ditikahin aja rukunnya kagak komplit. Ini harus apa nih? Yang mau nikah, rukun nikah itu harus apa? Ya, ada 5. Sebelum masuk pada rukun, syaratnya dulu. Ya, syarat daripada nikah itu, ya, ibadah itu kan ada syarat atau rukun. Gak bedanya sholat. Sholat ada syarat, ada rukun. Syarat sah sholat apa? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan cara berwudu, itu untuk sholat. Hadas besar dengan cara mandi dulu, itu sholat. Nah, kalau nikah satu harus dalam keadaan agama Islam, kemudian kedua ketiga kuliah atau merdeka dan seterusnya. Nah, ketika syarat tersebut tidak ada atau berada ya semu, maka nikahnya pun menjadi semu dan tidak sah. Apa yang dimaksud dengan semu tersebut? Pakaiannya Islam, pakai peci, koko, kain segala macam, tapi pertekadannya dia keluar dari agama Islam. Itu yang disebut dengan semu. Bahaya itu, ya. Atau disebut dengan keluar dari agama Islam. Maka orang tersebut ketika dinikahkan, maka orang tersebut tidak sah, bukan dalam keadaan beragama Islam. Sehari-harinya seperti Islam. Dari apa itu? Dari akibat omongan suatu pembicaraan yang tidak dikontrol. Apa diantaranya? Pembicaraan atau omongan itu bisa menjadikan kita baik, bisa menjadikan kita buruk, bisa menjadikan kita selamat, bisa menjadikan kita celaka. Itu dari omongan. Kita bisa Islam karena ucapan. Kita bisa kafir karena ucapan. Kita bisa murtad karena ucapan. Nah, itu ucapan itu nggak sembarangan. Dan termasuk kita bisa nikah pun, bercampur hubungan suami istri pun karena ucapan. Ada segat. Ada segat, ada ucapan. Nah, itu arti daripada ucapan. Nah, kita bisa Islam karena ucapan. Kemudian orang yang keluar dari agama Islam contohnya begini.
dia masih dalam keadaan seperti Islam, pakaiannya segala macam, suasana apa namanya menunjukkan suasana orang Islam, tapi dalam praktek keadaannya rusak, hancur, apa namanya keluar dari agama Islam. Contoh seperti ada seorang ustadz yang membacakan Al-Quran, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan. Kemudian orang itu dengan seenaknya ngomong, bicara. Saya nggak percaya dengan apa yang tadi ustadz baca, ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan, yang diterjemahkan kemudian dijelaskan. Saya nggak percaya dengan ayat. Saya nggak percaya dengan ayat itu. Maka hukum orang tersebut, orang itu menjadi keluar dari agama Islam atau yang disebut dengan murtad. Ketika dinikahkan dalam keadaan seperti itu, belum sempat dia bersyahadat, maka hukum nikahnya tidak sah. Makanya omongan itu harus dijaga, nggak boleh dijadikan canda terkait dengan keimanan. Karena apa? Al-Quran itu harus diimani secara keseluruhan. Jangan imannya hanya sebagian saja atau sepertiganya saja atau 90% saja. Jangan sampai kayak gitu. Iman itu, Al-Quran itu harus diimani secara keseluruhan, dari huruf-hurufnya, dari kalimat per kalimat sampai semuanya. Apapun yang dikatakan dalam Al-Quran, kita harus iman dan percaya. Ya, ketika akal pikiran kita nggak nyampe atau nggak sesuai dengan akal pikiran kita, maka kalahkan akal pikiran kita. Lebih mulia mana sih akal pikiran kita dengan Al-Quran? Pasti tentunya lebih mulia Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada kalamu firman Allah ya, yang lebih mulia. Sementara kita adalah sebagai makhluk biasa yang lemah, yang punya kelemahan baik secara fisik, mental dan pikiran kita. Apa sih kita? Di hadapan Allah tidak ada apa-apa, makhluk yang lemah. Nah, ketika ngomong sembarangan ya seperti tadi, maka orang itu tadi menjadi murtad, dan ketika dinikahkan dan dia belum sempat bersyahadat, maka tidak sah. Tuh artinya betul dalam keadaan Islam. Kemudian kedua balik. Ada yang tahu balik itu apa? Balik. Ini orang Sunda semua apa enggak? Sunda semua ya? Kalau saya Sunda kurang lancar ya. Karena saya mah dari sebelah sana. Mantari ya. Nah ini balik. Ada yang tahu balik tuh? Balik itu ya secara umumnya adalah dewasa menjelang dewasa itu balik, dan itu ada batasannya. Kenapa ini harus tahu batasan baliknya? Karena selain kita harus tahu buat diri kita, dan kita nanti harus tahu juga buat nanti keturunan kita. Kapan kita harus mewajibkan, menekankan secara tegas pada anak untuk melaksanakan kewajiban Allah, di antaranya sholat, puasa. Nah itu tujuannya itu untuk mengetahui batasan balik. Beda nih. Batasan balik itu banyak. Batasan balik laki-laki dan perempuan itu beda. Balik bagi perempuan bisa 9, bisa 12, ya, seterusnya. Artinya ketika perempuan itu sudah mendapatkan haid, baik itu usia 8, 9, 10, 11, 12, 13 misalkan, ketika dia mendapatkan haid pada saat itu, maka dia di situ wajib terkena hukum Allah, wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya dilaksanakan, yang dilarangnya ditinggalkan. Itu orang yang balik, atau disebut dengan mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum. Paham? Tuh, itu batasan balik. Menstruasi perempuan ya, ada yang 8, 9, 10, ya, nggak sama ya. Karena itu adalah batasan balik bagi perempuan.
Ketika itu maka wajib sudah melaksanakan puasanya, sholatnya, zakatnya wajib. Ya, nah itu dipahami nih. Selain bahan untuk kita, itu bahan untuk anak keturunan kita. Kapan kita sebenarnya sebagai orang tua menekankan, mewajibkan, menegaskan kepada anak untuk melaksanakan sholat secara wajib? Kapan menganjurkan? Ada anjuran, ada penegas. Kalau anjuran mah anak yang belum balik, sholat yuk. Itu namanya mengajak dan anjuran belum wajib. Dia mau melaksanakan atau tidak enggak masalah. Tuh. Kemudian bagi yang sudah balik, diantaranya kewajibannya adalah satu, harus menutup aurat bagi perempuan. Batasannya adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak. Mulai dari saat ini ya, saat ini ya, bagi perempuan, calon ibu-ibu, calon istri ya, laksanakan kewajiban Allah, diantaranya adalah menutup aurat ya. Jangan hanya cuma pengajian doang, jangan hanya cuma ke KUA doang, jangan hanya cuma ke, itu harus dijaga ya, dari rambut sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan. Seperti sholat menutup aurat ya. Nah itu sebenarnya pelajaran untuk di luar sholat. Sebagai pelajaran untuk di luar sholat sama seperti itu kewajibannya. Itu perempuan. Kemudian kecuali dalam rumah ya, dalam rumah anak-anak pun berasal ada hal yang tertentu ya, harus dijaga. Kalau dalam di rumah itu yang mahram ya, yang mahram biasanya. Nah, kemudian yang balik bagi laki-laki batasannya adalah dengan tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi dan keluar sper, karena itu adalah batasan balik bagi laki-laki. Dan ini perempuan laki pun harus tahu. Buat kita juga, buat anak-anak kita nanti ya, untuk mendidik kapan kita harus tegas dan kapan kita harus menganjurkan. Tuh. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 14 ya, Oktober 2019 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tentang aturan perkawinan. Di antaranya itu mengatur tentang usia kawinan. Ini hukum undang-undang di kita diatur yang dulu pada tahun yang berlaku atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu masih boleh usia 15 tahun. Yang masih boleh. Kalau sekarang mah sudah diganti undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang usia perkawinan itu boleh menikah itu usia 19 tahun. Udah cukup? Udah ya? Sama dong saya juga. Ya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah dalam usia. Nah itu. Nah kemudian kembali ke ke tentang tadi syarat udah rukun. Ya rukunnya. Rukun nikah itu ada 5. 1, mempelai laki-laki harus ada. Kedua, ya harus ada. Nah, atau laki-laki pendirian dong, kamu siapa? Mengucing. Ya, 1 harus ada mempelai laki-laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali dulu atau mencakup baik. Wali dulu saksinya wali yang lain. 1 harus ada mempelai laki-laki, yang kedua harus ada mempelai perempuan, kemudian yang ketiga harus ada wali, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab. Ulangi, hafalin.
ketika mau nikah, ya, yang 5 ini harus ada. Jangan sampai, ya, ketika menikah rukunnya kurang, main jalanin aja. Sampai kayak gitu. Lihat dulu. Satu, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali yang keempat, terus saksi yang kelima. Bagaimana kalau yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki? Agak urus nih. Nah, zaman udah kembali lagi ke zaman Nabi Lut, jangan sampai terjadi, ya, jangan sampai terjadi, atau kita jangan sampai tersentuh pergaulan yang mengarah ke sana. Atau yang pertama mempelai laki perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Dalam Islam tidak ada pernikahan, kenapa itu? Karena itu akan memusnahkan manusia, akan memusnahkan manusia. Habisnya manusia kalau gitu. Manusia nggak akan berkembang biak. Miara ayam, jago semuanya, pengen berkembang biak, nggak mungkin lah. Rugi yang ada mempanin mulu, ya, jadi kayak gitu. Kan memusnahkan manusia. Belum lagi, ya, dan itu belum lagi penyakit-penyakit, ya, akan timbul berbagai macam penyakit dari akibat melanggar sunatullah, ya, melanggar sunatullah. Dan itu bukan satu anugerah, tapi itu adalah penyakit yang harus segera diobati, ya, diobati dengan psikolog dan lain sebagainya, ya, harus diobati kayak gitu. Dan itu memang pernah terjadi pada zaman Nabi Lut, ya, dan bukan hanya sekarang, tapi itu pernah terjadi pada zaman Nabi Lut, di mana masyarakatnya terjadi mempunyai satu kebiasaan budaya, ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dan itu melanggar aturan Allah, melanggar hukum Allah, ya. Nabi Lut bukan berarti dia diam, bukan berarti dia tidak memberikan satu pengertian, tapi karena mereka yang tetap melanggar dan tidak mengindahkan, maka turunlah azab Allah. Silakan baca kisah Nabi Lut tentang itu. Alhamdulillah, jangan sampai, ya, diazab oleh Allah, dihempaskan pasir, diratakan semua kampung, habis manusia. Itu, ya, jangan sampai terjadi zaman kita, jangan sampai, ya, ketika sudah merata nggak mustahil. Ketika menjadi budaya dan merata di kalangan di satu kampung, satu wilayah, nggak mustahil azab Allah akan turun seperti yang terjadi pada zaman itu. Melanggar aturan sunnah, jaga, ya, diri kita, ya, anak-anak kita pergaulannya jaga sampai mengarah ke hal-hal itu. Itu pertama laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, kemudian yang ketiga adalah wali. Wali itu siapa sih? Ayah dari pihak perempuan. Kalau ayah nggak ada, ini ayah yang ada semuanya ayah yang ada ya? Nggak ada. Kalau ayah nggak ada, berarti kakeknya ada? Nggak ada juga. Kakek nggak ada. Paman nggak ada. Paman ada ya. Kakak udah dewasa ada ya. Atau adik dia sudah dewasa, ya, bisa, ya, yang terdekat dulu, yang terdekat yaitu kakak. Kalau nggak ada lagi paman, ya, kalau nggak ada lagi anak dari paman, disebut saudara sepupu, tapi yang laki-laki dan dewasa, atau anak uwa, itu bisa anak uwa dari adanya bapak, anak uwa dari kakaknya bapak, ya. Jalur bapak, ya, jangan jalur ibu, awas nih, nyasar nih. Semua dari jalur bapak. Pertama bapak nggak ada, kakek, ya,
Atau tadi kakak, ada saudara terdekat, kakak ya, kakak, kemudian uwa, kemudian paman. Kemudian kalau uwanya nggak ada, anak laki-laki. Ini itu semuanya uwa paman itu adalah dari jalur bapak. Paman uwa nggak ada, anaknya. Uwa ntar dulu. Kalau uwanya nggak ada, paman. Kalau kedua-duanya nggak ada, uwa kakek, uwa paman, nggak ada anak dari uwa atau paham ya, itu. Kemudian yang keempatnya adalah dua orang saksi. Nah ini sama syaratnya seperti tadi. Syarat dari nikah itu tadi bukan hanya berlaku untuk pengantin doang. Syarat tadi menikah itu dalam agama Islam, kemudian balik Islam bagaimana seperti tadi saya jelaskan. Nah itu syaratnya sama, harus betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Terkadang main comok lah sebagai kehormatan, nggak peduli orang itu beragama apa, atau dia misalkan dia seorang yang terhormat, sebagai penghormatan dia dijaga sebagai saksi, nggak tahu dia agamanya apa, kemudian keyakinannya bagaimana, Islamnya bagaimana. Jangan main asal mencari apa ya, apa yang lebih wahid, misalkan dihadiri dan disaksikan oleh misalkan pejabat atau misalkan orang yang terhormat lah, misalkan kayak gitu. Itu harus betul-betul, karena ini nikah itu adalah ibadah, semuanya harus betul-betul sesuai dengan syariat. Ibadah sesuai dengan ibadah yang disyariatkan. Jangan asal baik, jangan asal mencari gengsi. Yang kita ambil adalah karena yang menjalani pernikahan itu kita, menjalani pernikahan dan rumah tangga itu kita sendiri, jangan sampai dikorbankan. Kita nikahnya biasa, kita jalani seumur hidup, sampai kayak gitu ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah dalam ayat Al-Quran, wa ankiru ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Yang artinya adalah, dan kawinilah orang-orang yang sendiri, orang yang masih jomblo ya, di antara kamu dan orang yang layak kawin dari hamba-hamba saya. Yakunu fuqara yughnihimullah. Nah, manfaat daripada nikah, Allah akan menjamin. Asal nikahnya niat karena Allah, nikahnya bukan karena maksud, nikahnya niat karena Allah. Niat nikahnya itu ibadah nggak apa-apa, niat dari sekarang. Saya niat nikah untuk ibadah, untuk bisa berbakti kepada suami. Tuh, kemudian untuk memperbanyak keturunan. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka itu, kata Allah, dalam keadaan fakir, belum punya apa-apa, insya Allah dengan perkawinan, pernikahan, insya Allah akan memberikan kecukupan. Yang kerjanya berhenti, kerjanya bermasalah, insya Allah kedepannya setelah menikah akan Allah akan memberikan jalan rezeki ya, buat orang yang menikah ya. Niatkan karena Allah. Wallahu wasi'alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Kemudian konsep yang perlu diperhatikan juga, menjadi seorang istri. Kata Nabi, istri yang baik itu adalah khairun nisa'i imra'atun idza nazarta ilaiha sarta. Kata Nabi, sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri adalah perempuan. Apabila perempuan itu dipandang atau dilihat oleh suami nggak nyebelin. Tahu nyebelin nggak? Ya bukan dalam keadaan sekarang, udah suami istri bakal beda lagi nih situasinya. Sekarang masih sepertinya indah-indah gitu. Ketika nanti udah jadi suami istri, itu akan muncul karakternya masing-masing, muncul karakter asli.
Itu harus dirubah itu karakter jelek asli kita itu harus dirubah, jangan dipiara. Harus biara. Jangan dipelih karakter jelek di hadapan orang lain. Itu jangan dipelihara, harus dibuang jauh, meskipun kita dalam keadaan galau dan sebagainya. Ya, istilah galau lagi apa? Paksakan. Iza nazarta ilaiha sakatka. Apabila suami melihat kita mungkin kita seneng. Paham enggak? Dan meskipun kita dalam keadaan galau, kacau balau dan sebagainya, upayakan kayak gitu. Itu untuk melanggengkan perangkap kawin, melanggengkan dan bisa mendapatkan nilai sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi suami rumah tangga yang tentram, yang penuh kasih sayang. Untuk mendapatkan itu, khairun nisa'i idza nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya wanita, sebaik-baiknya istri apabila suami melihat istrinya itu bikin dia senang. Suami pulang kerja, pulang dari mana-mana, ya kerjaannya bermasalah, dagangnya rugi, urusannya gatot, ya, gagal total, belum ada keberesan, datang ke rumah pastikan membawa pikiran yang ruwet. Nah di situ istri kita harus bisa membahagiakan istri. Jangan ditambah ketika suami datang pulang ke rumah dan bawa masalah, istri nambah masalah. Berantakan ya? Berantakan. Itu harus dipaksain. Harus dipaksakan. Mau minum dulu, mau ngopi dulu, mandi dulu, mau sholat dulu, apa mau boboan dulu. Tawarin yang enak-enak. Tawarin yang enak. Ada sabu yang enak. Tong barinya baut. Ya, tong dibere Pak. Baut. Yang dibaut dah. Ketika ya, kalau salah sudah pulang masalah suami istri mencak, aduh tambah kecapean. Bagaimana bisa mendapat keluarga sakinah mawaddah warahmah? Istrinya tidak mau menerapkan konsep ini. Ini konsep dari Rasulullah SAW yang harus diperhatikan oleh istri. Iza nazarta ilaiha saratka wa iza amarta ata'atka. Apabila si suami memerintahkan pada istrinya, istri itu nurut. Ya, bahkan dikatakan kalau seandainya boleh istri perempuan, dalam satu keterangan, apabila manusia itu boleh menyembah manusia, maka aku perintahkan istri menyembah suami. Saking aja nggak boleh. Saking wajib harus nurut kepada suami. Ketika sudah dinikah, si istri ini harus lebih taat, utamakan dulu taatnya kepada suami dibanding dengan orang tua. Tapi suaminya juga harus memandang orang tua dari istri sebagai orang tua juga. Cuma istri dibatasi oleh suami. Termasuk ketika si istri dikabarin oleh keluarganya dari orang tuanya bahwa orang tuanya dalam keadaan sakit, sedangkan suaminya nggak ada di rumah, nggak megang HP, jadi nggak dapat kabar. Suaminya gaptek, ya gaptek, misalnya nggak megang HP atau HP-nya lagi digadein, ya. Atau HP-nya lagi digadein, jadi nggak megang. Dapat kabar istrinya dari keluarganya bahwa orang tua dari istri itu dalam keadaan sakit, maka istri ketika suami tidak ada diharamkan keluar rumah, termasuk nengokin orang tua. Saking wajibnya taat kepada suami. Belum, mohon maaf,
terima kasih kabarnya, saya hanya bisa berdoa aja. Saya nggak bisa kemana-mana, suami saya belum pulang. Saya hanya bisa berdoa kepada orang tua saya semoga sehat lagi. Itu adalah karena dia belum mendapatkan izin dari suami, karena nggak ada kabar, dia nggak bisa keluar rumah. Nggak masalah, ya nggak masalah. Biarin orang memandang, ih itu perempuan apaan, anak apaan, emak ibunya sakit, nggak ditengok rumah sakit mana? Nggak ditengok, kalau rumah sakit dekat, nggak ditengok aja. Itu aturan seperti itu. Mohon maaf, biarpun dekat, saya nggak bisa nengok dan nggak bisa keluar rumah karena saya belum dapat izin keluar rumah dari. Ya. Nah, kemudian yang kedua dikabarin lagi orang tuanya semakin mohon maaf, saya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Suami saya belum. Kemudian yang ketiga dikabarin lagi orang tuanya meninggal. Mohon maaf, hanya bisa berdoa saja. Saya nggak bisa keluar rumah karena belum mendapatkan izin dari suami. Itu saking wajibnya taat pada suami. Ketika lulus si istri tersebut dari ujian tersebut dan betul-betul taat pada suami, nggak meninggalkan rumah, nggak keluar rumah, maka orang tua tadi mendapatkan banyak ampunan dari Allah. Sebab tadi punya anak yang soleh, anak yang taat dan patuh pada suami, anak istri yang taat dan patuh pada suami, maka otomatis orang tuanya juga mendapatkan mendapatkan ampunan Allah. Paham nggak? Logika kita kan bukan begitu, ya. Logika kita bukan begitu, ya. Tapi konsep harus seperti itu, ya. Itu harus pahami. Wa iza gibta an hafizatka, apabila suami tadi tidak ada, gibta. Wa iza hafizatka, apabila si tadi suami dalam keadaan nggak di rumah, hafizatka, si istri tadi dia memelihara dirinya, kehormatannya. Tadi sampai nggak keluar rumah kan. Kemudian selain dirinya, kemudian harta suaminya. Kemudian anak-anaknya, ya, itu amanat. Ketika si wanita atau istri itu tinggalkan suami, maka dia mendapatkan amanat 3 perkara. 1, hartanya. Kemudian pertama dirinya, kemudian hartanya, kemudian anak-anaknya. Siap ya? Ini calon istri, calon mama ini siap ya? Saya harus siap. Harus baik konsep ini seperti itu, insya Allah. Ya, yang kita yang pernikahan dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan bisa tercapai. Yang saya ucapkan selamat berbahagia. Dan tadi bacaan tadi mana? Yang tadi buat dari fotokopian tadi, coba dibaca sama-sama. Buka coba. Hah? Belum bagiin. Nah itu udah. Hah? Dan ini harus dibaca. Ya. Saya akhiri nanti dalam pernikahan nanti. Ini duduknya nggak seperti ini. Ini duduk seperti ini sebetulnya udah nggak boleh. Depan saya lagi. Seolah-olah saya menyetujui kan gitu. Nggak boleh sebetulnya. Dan ini masih belum sah. Dan yang ini. Nah, dalam pernikahan nanti, sebelum nikah itu dianggap sah, jangan dulu keluar disandingkan. Namun, suka lihat nggak kayak gitu? Banyak, ya. Ketika pernikahan itu belum dianggap sah, maka sebelum wanita dari istrinya itu jangan dulu masuk ke depan. Siapapun yang ngaturnya,
Dan ini karena ibadah itu jangan dirusak oleh hal-hal yang seperti itu. Ibadahnya akan rusak. Nikah itu adalah ibadah. Ketika dengan cara-cara seperti itu rusak tuh ya. Jadi sebelum nikahnya jatuhnya sah, baik izin pada orang tua suka ada izinnya. Bapak menikahkan saya kepada seorang yang tidak saya suka begitu kan, ada yang minta izin kan, nah itu pakai mic aja. Atau walinya nyamperin, mic kita di kamar atau di tempat yang berbeda. Ya, Bapak izinkan saya menikah dengan seorang yang pilihan saya. Itu kan biasa gitu kan, izin. Nah itu jangan itu kan belum terjadi pernikahan, ijab kabul belum. Harus dalam keadaan terpisah dulu. Ketika sudah ijab kabul beres, selesai. Paham ya? Budayakan seperti itu. Jangan sampai membudaya cara-cara yang selain daripada itu. Nah, itu akan merusak ibadah. Baik. Sebagai singkat saja diantaranya sini setelah menjadi suami istri, ya, ada hubungan suami nanti ada hubungan biologis. Hubungan bersetubuh di sini ada doa-doanya yang harus dibaca terlebih dahulu. Kenapa kita harus baca doa ini? Ya, pahamin dulu. Kenapa kita harus baca doa ini? Karena di sini adalah kita mohon perlindungan kepada Allah dan dijauhkan dari gangguan setan. Setan bisa berada di tempat mana saja, termasuk sperma yang disalurkan kepada istri kita. Ketika kita tidak membaca doa ini, maka setan itu akan ikut bercampur. Ketika setan ikut bercampur, maka jangan salahkan nanti ketika keturunannya itu sedikit mengikuti perilaku. Alhamdulillah, harus dibaca. Ya. Nah, pertama doa tubuh dibaca sama-sama. Ya. Ini apa ini? Baca sama-sama. Pertama doa tubuh. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahi. Terus artinya kita mau suami istri, kita mendapatkan nikmat di situ, kemudian kita menyalurkan sperma pada istri kita, jangan sampai di situ ada setan yang ikut campur, ya, ikut campur dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan itu akan merusak keturunan kita. Alhamdulillah ya. Baca doanya mereka. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Nah, mandi junub ini adalah mandi besar. Orang yang berhadas besar, baik dia hadas besar mandi junub atau hadas besar itu orang yang telah hubungan suami istri, kemudian apa lagi? Setelah apa lagi? Haid, nifas itu apa sih? Habis melahirkan, belajar, kemudian udah ya, atau orang masuk Islam katanya. Itu mandi junub. Nah itu harus dibaca, ya. Ini bacaan niat secara umum aja, umum. Nah, ini ketika kita mau istri, kemudian beres dan kita bersih, kemudian kita wudhu, yang wudhu. Ya disunahkan kita wudhu. Karena apa? Kalau mandi kan besok paginya misalkan. Wudhu disunahkan wudhu karena
khawatir kita makan sesuatu atau minum, maka kalau kita dalam keadaan junub itu hukumnya maka digunakan wud. Setelah kita bersih beres, bersih sekalian situ wud. Kalau kita tidur, dan mandinya itu harus diniatkan, ya, niatnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a hadasil akbar anjamil badani Alhamdulillah ta'ala. Ini niat mandi wajib dan sebelum mengguyurkan air ke badan. Baik, sama-sama lagi. Nawaitu raf'a hadasil akbar Alhamdulillah. Lagi. Artinya ya, nah ini niat sebelum kita mengguyurkan air ke badan. Di antara kesunahan aturan mengguyur mandi di antaranya adalah pertama, yang harus kita siram bagian mana dulu? Ya, badan belah mana? Badan Hah? Dari kepala sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah mana lagi? Sebelah kan? Nah, sebanyak 3. Kemudian sebelah kiri 3 kali. Kemudian tidak begitu saja. Selain kita pakai sabun, ya, terserah mau pakai sabun atau enggak, atau pakai unik dan pakai naon terserah. Ya. Kita harus meratakan air itu tadi, siraman tadi, terutama bagian-bagian yang ada rambutnya bagian kepala. Ini kan kalau nggak digosok, kalau nggak diusap tangan, pori-pori gitu nggak air. Ya, harus selain disiram kita harus meratakan dengan jar susu. Dalam bahasa fikih disebut isti'an atau meratakan seluruh air tadi, air mandi itu. Kemudian bisa mengamalkannya, dan selain untuk kita dan untuk bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang membutuhkannya atau anak ya. Semoga bermanfaat dari kami. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasinya ke ruang makan, atau kalau udah beres ya silakan, mau pulang, mau nginep sini.